Selamat datang di tutorial bagaimana menggunakan Git dan GitLab pada Visual Studio Code. Nah, pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita harus punya akunnya GitLab. Jadi, pertama silakan buka gitlab.com dulu, lalu bikin akunnya, bisa menggunakan email Gmail atau bisa register baru, gitu ya. Nah, nanti setelah login, kalian akan dihadapkan halaman seperti ini, gitu ya, di mana nantinya pada halaman ini kalian bisa membuat project baru, gitu ya. Nah, untuk membuat project baru bisa di sini, gitu ya. Ada di sini ya, new project. Nah, ada di new project, tinggal kalian new project, ya. Kemudian ditunggu saja, gitu ya. Ini saya logout lagi, saya akan login dulu lagi. Login dulu. Nah, kalau nanti sudah ngeklik new project, gitu ya, jadi saat kita ngeklik new project ini, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, kemudian kita pilih create blank project, ya, create blank project. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita pilih create blank project, kita beri nama project kita. Misalkan WFP, gitu ya, genap 2021. Seperti itu, gitu ya. Seperti kalian lihat, nama project ini boleh pakai spasi, tapi nanti otomatis project slug-nya akan dibuat spasinya diganti dengan tanda minus, dan kemudian huruf besarnya diganti huruf kecil. Karena nantinya project slug ini juga akan menjadi bagian dari URL repository kita, gitu ya. Tapi ini tidak perlu kita urus sendiri karena semuanya sudah akan diurus oleh GitLab-nya sendiri. Nah, setelah itu yang lain kita biarkan default aja nggak apa-apa, dan visibility level kita buat private, artinya nantinya project kita ini tidak dapat dilihat oleh sembarang orang kecuali kita berikan izin pada orang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian supaya kita nanti tahu waktu kita mendownload project kita, jadi istilahnya kalau yang umum biasanya kalian tahu adalah mendownload, tapi kalau di dalam repository, gitu ya, terutama Git, nanti istilah download itu akan digantikan dengan istilah clone, gitu ya, alias kayak mengcopy dari repository ke komputer lokal kita, gitu ya, atau mendownload dari repository ke komputer lokal kita, gitu ya. Tapi nanti kita akan pakai istilah clone seperti itu, gitu ya. Nah, kalau sudah, gitu ya, visibility level private, kita initialize repository with a readme, kita centang supaya nanti ada file readme seperti file text, gitu ya, yang akan di-generate secara otomatis di repository kita di GitLab ini, gitu ya, repository server saya bilangnya, gitu ya, repository server di GitLab kita, supaya ada satu filenya, supaya tidak hanya membuat project kosongan benar-benar kosong. Karena kalau benar-benar kosong, nanti kita waktu yang tadi saya bilang ya, waktu kita clone, gitu ya, atau waktu kita download, nanti kita nggak tahu apakah benar yang dari server itu benar-benar terdownload pertama kali, gitu ya. Jadi dicentang aja initialize repository with readme. Nah, setelah sudah dicentang, kita langsung klik create project, ya. Oke. Oke, ini ada yang kurang, berarti, ini sudah ada, gitu ya. Saya berarti sudah pernah, path has already been taken, itu berarti saya sudah pernah membuat path ini, WFP Genap 2021 sudah pernah bikin saya, gitu ya. Nah, saya ganti aja namanya, misalkan apa ya, WFP Pelatihan Repo, gitu aja ya. Oke, lalu saya centang lagi, initialize repository with a readme, create project. Oke, sudah berhasil terinisialisasi, gitu ya, repository saya, gitu ya, berhasil terbuat WFP latihan repo, gitu ya. Nah, di sini sudah ada tulisan initial commit Daniel Susanto, itu yang membuat pertama kali projectnya, dan kemudian ada readme file di sini, ini ya, readme.md, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba clone. Nah, caranya gimana? Di sebelah sini ada tombol atau drop down clone, gitu ya, kita klik aja, lalu kemudian kita ambil yang HTTPS saja, karena HTTPS ini adalah yang paling umum, gitu ya. Kalau SSH itu pada beberapa kasus nanti bisa jadi gagal waktu kita clone, karena SSH itu ada protokol-protokol tertentu
yang harus dipenuhi gitu ya supaya bisa clone by SSH gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita itu menggunakan internet biasa tanpa proxy biasanya ya bisa aja. Cuman kita pakai saja yang umum yang pasti bisa yaitu clone with HTTPS gitu ya. Kita klik di sini copy URL. Oke. Nah, kalau sudah kita buka Visual Studio Code kita nih gitu ya. Buka Visual Studio Code kita. Kemudian kalian klik di sini Source Control. Oke. Nah, di sini ada pilihan clone repository. Nah, sebelum saya lanjutkan, pastikan dulu Visual Studio Code kalian adalah versi yang terbaru, gitu ya. Punya saya ini versi, nah ini 153.2. Ya, pastikan versi yang terbaru karena versi yang sebelumnya, gitu ya, itu agak beda. Gitu. Waktu kita klik di Search Control-nya ini, ya, di menu Search Control, nggak ada tombolnya ini, gitu ya. Tapi kalau yang versi-versi baru itu ada tombolnya. Nah, jadi kita tinggal klik yang clone repository. Oke. Nah, kalau kita klik ini, akan muncul di sini ada sebuah text box di mana di sini meminta repository URL. Yaitu tadi yang habis kita copy ya. Jadi saya pindah dulu. Oh, sorry. Ini saya sepertinya harus ganti share-nya. Maaf, saya ulangi ya yang ini. Saya share screen desktop saja ya. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Jadi di dalam Visual Studio Code-nya itu tadi awalnya seperti ini waktu saya buka, klik yang ini. Klik yang source control ya. Nah, maka seharusnya akan keluar seperti ini. Tadi saya ngecek versi di sini, help about. Nah, ini ya, versi 1532. Ya, versinya ambil versi yang baru. Ya, karena versi yang lama khawatirnya nggak ada tombol ini. Nah, tahu saya soalnya versi yang lama itu ada yang nggak ada tombol clone repository. Nah, setelah saya klik ini di Source Control dan ada tombol clone repository, saya klik ini, maka akan keluar di sini nih text box yang meminta untuk repository URL. Nah, repository URL gitu ya, itu didapatkan dari yang tadi itu. Yang tadi kita copy di sini, clone with HTTPS. Ya. Nah, lalu saya paste di sini. Oke. Kalau sudah, kita langsung klik aja clone from URL gitu ya. Atau ini sepertinya di enter juga bisa. Enter. Nah, kalau saya enter gitu ya, maka saya disuruh untuk memilih select repository location. Ini artinya apa? Waktu saya clone, itu kan saya download dari repository server atau repositorinya GitLab dalam hal ini, ya. Nah, itu akan saya download ke komputer lokal kita, laptop lokal kita. Nah, itu dia minta lokasinya, di mana saya mau menempatkan itu. Nah, di sini saya akan coba tempatkan di kalau di komputer saya, karena saya pakai Linux gitu, saya punya pabrik HTML. Kalau di Windows yang pakai XAMPP, mungkin bisa dimasukkan di XAMPP HTDocs. Ya, saya masukkan sini, ya pabrik HTML. Oke, kalau itu punya saya, kalau punya kalian nanti disesuaikan sendiri. Nah, lalu saya tidak perlu untuk membuat folder. Jadi nggak usah membuat folder lagi. Kita cukup arahkan saja dia mau masuk di folder besarnya yang mana, sedangkan folder project-nya tidak usah buat lagi. Karena nanti waktu kita clone, dari server itu akan dikopikan atau di-downloadkan se-foldernya. Jadi foldernya nanti adalah nama project saya di server. Dia di repository server. Oke. Nah, kalau sudah, saya klik select repository location. Nah, di sini ada loadingnya. Nih, cloning Git repository. Ya, ini loadingnya di bawahnya. Nah, kemudian kalian coba lihat di atas. Nah, di atas diminta username dari Git kita. Dalam hal ini adalah username GitLab kita. Punya saya adalah email saya, susanto.daniel@gmail.com. Kemudian diminta untuk password-nya. Tadi setelah ketikan username yang punya saya itu email, jadi saya tekan enter. Ya. Setelah itu disuruh ngetikkan password-nya. Saya ketik password saya enter lagi. Nah, ini loadingnya di bawah. Nah, sudah selesai. Gitu ya. Selesai. Lalu ditawari, would you like to open the clone repository? Ya, saya open saja di sini. Oke. Nah, ini dia. Maka akan keluar gitu ya, folder repository server saya yang saya sudah clone di lokal saya.
yang namanya WFP latihan repo. Di sini ada readme-nya, yang menandakan bahwa dari server sudah terdownload, gitu ya. Dari server sudah terdownload. Oke. Nah, kalau sudah kita coba cek, gitu ya, di folder di Explorer kita. Kalau di Windows berarti Windows Explorer, gitu ya. Kita cek. Punya saya tadi kan di pabrik HTML ya. WFP latihan repo. Cek dulu. Nah, ini dia. WFP latihan repo. Nah, ada readme-nya. Nah, ini adalah folder yang merupakan dia itu apa namanya? Download gitu ya dari repository server. Gitu ya. Nah, jadi folder ini hasil clone kita tadi. Hasil clone kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kalian harusnya sudah pernah membuat project Laravel yang membuat apa namanya dengan install menggunakan Composer, gitu ya. Nah, project Laravel yang belum masuk di repo itu nanti isinya, jadi isi semua folder projectnya masukkan ke sini, isinya saja ya. Jadi artinya kalau punya saya itu namanya yang ini WFP ini WFP 7 non repo. Yang dimasukkan bukan folder besarnya ini ya, tapi dibuka ya. Nah, dalamnya ini semua kalian copy, kemudian kalian masukkan ke sini, gitu ya, ke dalam WFP latihan repo yang tadi hasil clone, gitu ya. Nah, nama folder terserah kalian ya, pokoknya intinya masukkan isi dari project Laravel kita ya ke dalam folder hasil clone kita, ya. Nah, saya di sini akan pakai cara cepat saja karena kalau saya copy apa namanya manual seperti ini gitu ya, saya copy dari sini nanti lama gitu ya, copy terus paste di dalam sini lama karena foldernya banyak ya. Saya akan copy dari command line, tapi kalau kalian misalkan apa copy dari Windows Explorer nggak masalah gitu ya. Saya copy dari command line, saya copy berarti WP 7 non repo punya saya gitu ya, bintang, saya copy semua isi di dalam folder project saya, baik itu folder maupun apa namanya file di dalam folder project saya masukkan ke dalam WFP tadi namanya adalah WFP latihan repo ya, WFP latihan repo. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, saya copy semuanya. Oke, ini masih menunggu prosesnya. Proses mengcopy semuanya karena memang cukup banyak gitu ya. Folder di dalamnya itu cukup banyak. Saya copy semuanya. Bentar, kita tunggu dulu. Oke. Sambil kita tunggu mungkin kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini di WFP latihan repo sudah masuk gitu ya beberapa folder dan file-filenya. WFP latihan repo ingat ini adalah yang tadi folder hasil clone saya gitu ya. Saya isi dengan apa namanya isinya folder project Laravel. Jadi di dalam folder project Laravel isinya semuanya saya copy, saya masukkan ke sini. Saya masukkan semuanya ke dalam folder hasil clone gitu ya. Oke. Ini dia masih proses gitu ya. Oke, ini prosesnya cukup memakan waktu ya. Oke. Saya eh, saya coba apa namanya langsung stop aja ya supaya apa namanya tidak terlalu lama. Jadi karena hanya untuk menunjukkan ke kalian bagaimana kita memasukkan file dan nge-push ke server. Nge-push itu artinya mengupload ke repository server gitu ya. Istilahnya kalau di Git itu push gitu ya. Push ke repository server. Ya, jadi dari lokal di-push ke repository server. Oke. Saya hentikan aja. Nah, yang penting kan sudah ada yang masuk ini ya. Nah, sebagai contoh, sudah ada yang masuk. Nah, kalau sudah, ya, saya akan kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, kita lihat di sini. Masuk ya. Di sini ada folder-folder dan file gitu ya yang saya kopikan tadi dan warnanya hijau. Nah, warnanya hijau dan merah di sini ya. Nah, kalau warnanya hijau dan merah itu artinya dia itu tambahan atau ada perubahan filenya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kok yang readme.md ada perubahan filenya bilangnya bukan tambahan? Karena tadi awalnya di dalam repository server kita ada readme-nya.
Kemudian waktu kita clone, readme-nya masuk ke repository lokal kita. Sedangkan di dalam project Laravel kita, itu aslinya juga ada file readme, tapi isinya beda. Makanya waktu saya kopikan ke dalam folder clone-nya ini, WP latihan repo di folder clone-nya, maka readme-nya itu ketumpuk yang dari server. Makanya di sini ada modified, gitu ya. Ada apa namanya ininya modified, ada statusnya, gitu ya. Oke. Nah, sebentar saya coba ini reload dulu karena ini ada notifikasi ya. Jangan-jangan khawatirnya nanti waktu saya lanjutkan terus saya nggak bisa nge-push gitu. Oke, sudah. Nah, di sini kalau sudah, nah ini ya tadi ya masih hijau dan merah tadi. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, berarti ini benar, gitu ya. Nah, lalu kita klik yang ini. Kita klik yang source control. Di sini dikasih tahu bahwa ini ada 2000 gitu ya, 2K plus 2000 perubahan yang belum masuk di repository server. Nah, kita klik aja. Nih, gitu ya. Ada banyak sekali perubahan. Kenapa ya? Karena tadi asalnya foldernya kosong. Lalu kemudian kita isi. Gitu ya. Maka semua file yang masuk. Nah, kalau U itu artinya untracked, gitu ya. Artinya file itu dianggap asalnya di repository server belum ada, tapi kemudian di lokal ada. Nah, lokal itu ya laptop kita, komputer kita. Maka ditandai dengan untracked. Yang modified yang tadi saya bilang ya, di repository server ada, di lokal juga ada, tapi beda. Maka ditandai untracked. Modified. Gitu ya. Oke, nah ini ada banyak. Kalau sudah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita add dulu, gitu ya. Add-nya di sini. Nah, di dalam change ini kalau kita arahkan, kita hover di situ, arahkan mouse kita ke situ, ada tanda plus. Nah, plus ini adalah menambahkan ke dalam staging area, ya, atau gampangannya ya kita tambahkan ke dalam suatu tempat yang kita siapkan untuk nanti itu dari tempat ini kita lempar ke server. Ya, dari tempat ini mau kita upload ke server. Jadi masukkan ke tempatnya dulu. Masukkan wadahnya dulu untuk disiapkan dilempar ke server atau dimasukkan ke dalam repository server, gitu ya. Caranya gimana? Di bagian change ini kita hover, ada tanda plusnya, kita klik plusnya. Waktu kita klik plus, itu artinya kita masukkan dia ke staging area. Nah, ini. Kita masukkan ke staging area, kita lihat ada A gitu. Berarti sudah dimasukkan ke staging area. Yang modified gimana? Yang modified memang tetap M, jadi nggak masalah. Yang berubah jadi A itu biasanya memang yang untracked asalnya. Ya, ini. Kalau kita arahkan, harusnya keluar ya. Nah, ini harusnya keluar. Mungkin, nah tadi keluar ya. Nah, intinya A itu dia sudah ditambahkan ke dalam staging area, gitu ya. Nah, kalau sudah apa yang harus kita lakukan? Kita akan commit. Nah, jadi urutannya adalah kita add dulu. Setelah kita add, kita commit. Apa artinya commit? Commit itu artinya adalah perubahan kita yang tadi sudah dimasukkan ke dalam wadah tadi untuk dipersiapkan dikirim ke server. Nah, sebelum kita benar-benar kirim ke server, kita harus masukkan dulu dia di dalam repository lokal. Ya, jadi staging area itu belum masuk repository lokal, itu baru masuk wadah yang dipersiapkan untuk nanti mau dimasukkan ke repository server. Tapi sebelum ke repository server, dari wadahnya tadi, dari staging areanya tadi, dari waktu kita klik tanda plus tadi, kita masukkan dulu ke repository lokal. Nah, cara memasukkan ke repository lokal itu dengan kita melakukan commit. Nah, untuk melakukan commit, kalau di dalam Virtual Studio Code, kita tinggal mengisi message ini, ya. Ada tulisannya ya, message, lalu control plus enter to commit on master, gitu ya. Nah, message-nya apa? Terserah, misalkan adalah commit pertama saya, jangan gitu, ya. Itu adalah pesan commit atau pesan dari nanti yang akan kita lempar ke repository server, ya. Commit pertama saya, misalkan gitu ya. Lalu saya kontrol enter. Oke, sudah hilang semua di sini. Loh kok hilang? Apakah filenya hilang? Oh enggak, jangan khawatir. Filenya itu ada semua, lihat. Ya. Tapi sekarang sudah dia tidak ditandai sebagai untracked atau modified.
karena sudah dimasukkan di dalam repositori lokal. Baru lokal ya, belum server. Kalau repositori lokal artinya dia belum masuk di dalam GitLab. Ya, masih di repositori lokal. Nah, kita belum selesai prosesnya. Kita masuk lagi ke sini, search control. Nah, change-nya 0 ya memang ya, tapi belum kita masukkan ke repositori server. Baru di repositori lokal. Bagaimana cara masukkan ke repositori server? Kita klik yang tanda titik 3 ini. Kemudian kita klik push. Nah, push. Push itu artinya apa? Dari repositori lokal, kita akan upload semua ke repositori server, yaitu ke dalam GitLab kita. Kalau repositori lokal itu masih ada di dalam Git lokal kita, ada di dalam Git di komputer kita atau laptop kita, gitu ya. Nah, maka sekarang kita coba push. Jadi urutannya jangan lupa, tadi pertama masukkan ke dalam staging area, pakai tanda plus, gitu ya, itu add. Lalu kemudian kedua commit, gitu ya, kasih pesan commit yang jelas, gitu ya. Ketiga kita push terakhir, gitu ya, kita push untuk masuk ke dalam repository server. Oke, kita klik push. Nah, di sini kita akan ditanya username Git kita, ya. Username Git kita di sini adalah username dari GitLab kita. Saya masukkan dulu. Ya. Kemudian ditanya password dari GitLab kita juga. Ya, saya masukkan passwordnya dulu. Kalau kalian lihat loadingnya itu di sini sekarang. Kalau clone kan loadingnya di bawah. Kalau push loadingnya di atas ini. Tuh, jalan-jalan. Kalau saya sudah masukkan password saya tinggal enter saja. Oke, tunggu loadingnya. Ya, ini dia sedang melakukan upload ke server. Semoga tidak lama gitu ya. Ini apa namanya mengupload project Laravel kita ke server. Nih ya, kalau dilihat di sini ada prosesnya. Ini ada synchronizing, ya. Di sini juga ada. Nah, kalau sudah loadingnya hilang, apa artinya? Ya sudah selesai berarti, sudah terupload ke server. Nah di sini apa perubahannya? Ya nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Ya di sini filenya tetap ada, gitu ya. File-filenya di tempat kita tetap ada, cuman kita terus kirim juga ke server, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa di tracking nanti. Jadi kalau kita melakukan perubahan di lokal dan kemudian kita ingin balik ke versi yang stabil yang sebelum saya merubah, bisa. Nanti tinggal ambil dari server. Nah, sekarang kita mau coba lihat apakah benar sudah masuk server, kita pindah ke GitLab-nya lagi. Nah, di dalam halaman GitLab-nya, di dalam halaman project WFP latihan repo di GitLab, gitu ya, yang halaman tadi kita ngeklik clone-nya tadi, gitu ya, yang kita ngopi clone-nya. Jadi di sini tuh bukan eksekusi clone ya. Di sini tuh kita tadi hanya ngopi URL clone-nya. Nah, kalau sudah, kan tadi saya sudah nge-push ya, nge-push dari Visual Studio Code. Nah, kalau sudah, ini tadi asalnya kan ada readme-nya udah, tapi kan readme bawaannya GitLab. Terus kemudian kan kita push gitu ya dari lokal kita gitu ya project Laravel kita. Yang di dalam project Laravel itu ada folder-foldernya, ada file-filenya, termasuk ada file readme miliknya Laravel. Kita refresh saja lah namanya. Nah, kalau kita refresh halaman ini, nah sekarang lihat di sini berubah ya. Ini yang tampil di sini adalah komitan terakhir dari project ini. Nah, ini pesan komitnya yang tadi saya ketikkan di Visual Studio Code saya. Komit pertama saya. Author 3 minutes ago. Gitu ya. Nah, di sini masuk file-filenya, folder-foldernya masuk semua. Filenya masuk semua. Nah, dan di bawah lihat nih. Nah, karena readme-nya Laravel-nya sudah masuk, maka di sini keluar penjelasan tentang Laravel-nya dan link-link Laravel. Gitu ya. Nah, artinya komit pertama saya sudah masuk. Kalau saya mau melihat daftar komit saya, bisa di menu repository, kemudian klik komit. Nah, itu dia. Gitu ya. Ada 2 buah komit. Yang pertama itu inisial komit, yang tadi waktu saya bikin project-nya. Yang kedua, komit pertama saya, yang tadi saya komit dan kemudian saya push dari lokal. Ingat, langkahnya ada add atau masukkan ke dalam staging area. Kedua, commit atau masukkan ke dalam repository lokal. Ketiga, push.
atau masukkan ke dalam repository server. Gitu ya. Nah, ini kalau saya klik, kelihatan juga nanti perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan file yang ada di dalam komitan itu. Nih, ada 75 file yang berubah gitu ya. Tambahannya ada, wah ini banyak ya, 10.060 tambahan gitu ya, dan 1 penghapusan. Nah, ini. Jadi dia itu bukan hanya melihat filenya nambah atau enggak, tapi dalam filenya bisa dilihat. Kalau yang hijau ini artinya nambah. Nah, berarti readme-nya asalnya itu isinya WFP latihan repo. Sekarang isinya ini, gitu ya, file readme-nya. Jadi yang hijau itu tambahan. Oke, seperti itu untuk apa namanya langkah-langkah kita mengintegrasikan Git di dalam proyek kita dan menggunakan Visual Studio dalam mengintegrasikan Git-nya, dalam nge-push Git-nya ke repository server. Gitu ya. Nah, bagi kalian yang waktu membuka apa namanya Visual Studio Code-nya misalkan di bagian sini gitu ya masih belum bisa digunakan, kemungkinan Git-nya belum terinstall di komputer kalian dan juga tidak terinstall menjadi bawaannya Visual Studio Code-nya. Nah, kalau itu kasus kalian, maka kalian harus install terpisah Git-nya. Nah, Git apa yang harus saya install? Sebenarnya berbagai macam Git bisa diinstal, ada banyak. Ada Tortoise Git gitu ya, ada Git for Windows. Cuman kalau untuk yang apa namanya sering digunakan bareng dengan Visual Studio Code itu biasanya Git SCM ya. Jadi biasanya namanya Git SCM. Tuh ya, Git SCM. Nah, kalian bisa download, ada untuk apa namanya Windows juga harusnya gitu ya. Nah, kalian bisa download kemudian kalian install gitu ya. Oke. Oke, mungkin segitu saja video penjelasan tentang penggunaan Git menggunakan Visual Studio Code. Semoga kalian bisa mempraktekannya dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial yang lain. Saya akhiri sampai di sini dan terima kasih sekali lagi.